Hai anak-anak kelas 6 semuanya, selamat bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran agama. Kali ini kita belajar materi yang ke-8, yaitu tentang kesetiaan Allah. Adapun tujuan kita belajar tentang hal ini adalah yang pertama kita diajak untuk memahami kesetiaan Allah kepada manusia, dan yang kedua kita diajak untuk meneladani Tuhan, bisa bersikap setia dalam persahabatan dan dengan sesama di sekitar kita. Baiklah, kita mulai pelajaran. Anak-anak, pernahkah kalian berjanji? Oh, pasti pernah ya. Berjanji kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman atau sahabat, atau bahkan pernah berjanji kepada dirimu sendiri. Nah, menepati janji membuat kita dipercaya loh oleh banyak orang di sekitar kita. Ada peribahasakan yang mengatakan bahwa janji adalah hutang. Itu artinya janji harus kita tepati. Kita kalau menepati janji itu berarti kita adalah orang yang jujur dan konsisten. Berbeda dengan manusia yang kadang-kadang sulit menepati janjinya, kalau Allah kita selalu menepati janjinya. Allah kita adalah Allah yang setia pada janjinya. Ia berjanji akan menyelamatkan seluruh umat manusia tanpa kecuali. Nah, pada waktu itu Allah berjanji kepada bangsanya yang dipilih, yaitu bangsa Israel, yaitu membebaskan mereka dari penderitaan. Dan janji-janji Allah itu ditepati pada mulanya ketika mereka mengalami perbudakan di Mesir, dan pada saat berikutnya ketika mereka mengalami masa pembuangan di daerah atau di wilayah Babel. Allah juga berjanji untuk menyelamatkan, membebaskan mereka. Apa yang terjadi pada masa itu? Orang-orang Israel itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka mengalami masa pembuangan di wilayah Babel. Wow, cukup lama, 40 tahun lamanya berada di negeri orang dan diperbudak, sangat menderita hidup mereka. Nah, ketika berada di Babel, kerajaan Babel ini mulai melemah sehingga dikuasai oleh kerajaan Persia. Ketika itu, kerajaan Persia, rajanya bernama Raja Koresi. Raja Koresi melihat penderitaan orang Israel yang berada di Babel. Maka ia tersentuh hatinya dan menyuruh orang-orang Israel untuk kembali ke negerinya. Untuk itulah Raja Koresi mengangkat seorang bernama Zerubabel untuk membantu orang Israel, untuk dimintai tolong memimpin rombongan orang-orang Israel itu kembali ke negerinya. Perjalanan panjang mereka tempuh atau yang biasa disebut Exodus. Mereka jalan berbulan-bulan lamanya. Waktu itu belum ada alat transportasi sehingga mereka berjalan bersama-sama. Dilakukan oleh orang-orang Israel ini pada tahun berapa ya? Tahun 538 sebelum Masehi. Rupanya situasi itu membuat mereka penuh harapan dan sukacita. Mereka bergembira bisa boleh kembali ke negeri tanah kelahiran mereka. Sepanjang perjalanan pastinya dong mereka sangat bergembira, mereka bahagia. Nah, tetapi apa yang terjadi? Sesampainya mereka ke Yerusalem, wilayah negaranya, Yerusalem itu ibu kota Israel ya. Kegembiraan itu berubah drastis. Mereka menjadi sedih dan kecewa. Mengapa? Karena rupanya kota Israel itu hancur berkeping-keping, tinggal puing-puing. Rupanya selama mereka puluhan tahun meninggalkan negara itu, kan kosong di negerinya. Dan ternyata diduduki oleh negara-negara lain, bangsa-bangsa lain yang mencoba memakai tempat itu. Ya, akhirnya karena tidak ada yang pemiliknya, sang tuannya sudah pergi semuanya. Ya, silih bergantilah bangsa-bangsa lain menduduki tempat itu dan hancur. Nah, rupanya peran Zerubabel tuh luar biasa ya terhadap bangsa Israel. Selain memimpin rombongan orang Israel kembali ke negaranya, rupanya ia juga memberi semangat kepada orang-orang Israel untuk membangun kembali tempat tinggal mereka, membangun pondok-pondok
untuk tempat tinggal sementara. Dan yang mereka juga diajak untuk membangun bait Allah. Kita tahu bait Allah pada waktu itu dibangun oleh Raja Salomo ya, cukup lama loh, 7 tahun, dan wow, megah sekali. Tetapi setelah mereka tinggalkan puluhan tahun, rupanya bait Allah pun ikut hancur oleh musuh-musuh, oleh bangsa-bangsa lain yang menduduki tempat itu. Sehubungan dengan hal ini, kita akan mengenal salah satu sosok ini bernama Nehemia. Siapakah Nehemia ini? Nehemia adalah seorang Israel yang begitu cerdas, maka ia dengan kecerdasannya dia diperbolehkan bekerja di istana kerajaan Persia. Sehubungan dengan situasi Israel ini, apa peranan Nehemia? Rupanya Nehemia ini ketika berada di Persia mendapatkan kabar bahwa Israel itu hancur dan rakyatnya yang baru pulang dari tempat pembuangan, mereka sungguh ironis hidupnya, sangat menderita, dan itu terketuklah hati Nehemia mendengarkan berita itu. Maka ia segera meminta izin kepada Raja Koresi untuk paling tidak menengok negeri asalnya, negeri tempat ia dilahirkan. Dan setelah mendapatkan izin oleh raja dari Persia ini, dikembali ke Israel. Dan sungguh pada saat itu ia merasa sedih sekali melihat situasi rakyat Israel di negerinya. Sungguh-sungguh sangat memprihatinkan situasinya. Tetapi melihat seperti itu, Nehemia punya semangat untuk berbuat sesuatu yang berguna bagi bangsanya, bagi rakyatnya. Dengan kecerdasan yang ia miliki, ia mengajak orang-orang Israel ini untuk membangun tembok kota Yerusalem. Dan cukup singkat juga ya hitungannya, membangun tembok ini bekerja sama dengan para orang-orang Israel itu, warga Israel, 52 hari selesai loh tembok kota Yerusalem. Kenapa yang ia pikirkan itu pertama kali membangun tembok kota? Karena ia melihat kota Yerusalem itu terbuka begitu, dan itu sangat riskan terhadap musuh atau orang-orang yang bisa keluar masuk dengan mudahnya ke kota itu. Atau selain itu juga bisa ada kemungkinan binatang-binatang buas untuk keluar masuk ke kota Yerusalem itu dan bisa membahayakan bagi penduduk kota itu. Maka wah, cerdas juga ya Nehemia mengajak orang Israel untuk yang pertama kali adalah kita bangun pelindung diri bagi mereka yang berupa tembok kota itu. Seperti apa penampakan tembok kotanya? Kurang lebih seperti ini ya. Yang sebelah kiri itu dibangun cukup tinggi, dan ini yang gambar yang sebelah kanan ini kota yang sudah dikelilingi dengan temboknya. Wah, kalau kayak gitu penampakannya cukup aman ya dari orang-orang asing yang akan masuk atau dari binatang buas yang akan masuk. Nah, apalagi yang dilakukan oleh Nehemia? Rupanya Nehemia ini mengajak orang-orang Israel untuk mengatur pembangunan perumahan. Karena sebelumnya dibantu oleh Zerubabel kan untuk membangun rumah-rumah, tetapi kan sifatnya masih belum permanen, masih sederhana gitu ya. Dan di bawah kepemimpinan dalam pembangunan ini diambil alih oleh Nehemia, mereka membangun rumah yang sudah permanen, yang sudah layak huni lah gitu ya, lebih aman ditinggali begitu. Dan selain itu, Nehemia rupanya mengajak orang-orang Israel untuk menaati hukum-hukum Tuhan, hukum Taurat yang sudah tertulis ya. Nah, setelah pembangunan demi pembangunan selesai, Nehemia sudah merasa lebih tenang melihat situasi orang Israel, maka Nehemia pun berpamitan untuk kembali ke tempat kerjanya di Persia. Nah, ketika sekian waktu kemudian, Nehemia ingin sekali, dia rindu juga ingin lihat seperti apa perkembangan situasi di Israel.
maka dia punya harapan, wah pasti orang-orang Israel sudah lebih bahagia hidupnya. Dia izin lagi kepada Raja Persia untuk menengok Israel. Sesampainya di Israel, apa yang terjadi? Dia kecewa ketika sampai di kota Yerusalem. Mengapa? Karena ketika sebelum ia kembali ke Persia itu sempat berpesan supaya para imam itu memimpin ibadat setiap hari di Bait Allah. Tetapi ketika dia kembali lagi melihat situasi Israel, apa yang terjadi? Sebaliknya, para imam dari suku Lewi tidak lagi memimpin ibadat di Bait Allah, tetapi pergi ke ladang. Mengapa? Alasan mereka adalah mereka butuh makan juga kan. Selama ini Imam Lewi itu mendapat semacam persepuluhan gitu dari orang-orang yang beribadat di Bait Allah gitu. Lumayan untuk kehidupan mereka. Bagaimanapun mereka masih manusia yang membutuhkan makan juga dong. Dan itu tidak lagi ia dapatkan. Karena apa yang terjadi? Rupanya pada hari Sabat banyak orang yang pergi bekerja di ladang dan berjualan di pasar. Mereka tidak lagi beribadah di Bait Allah. Otomatis tidak ada lagi persepuluhan yang diberikan kepada para imam Lewi. Nah, ini yang membuat akhirnya orang-orang para imam ini ya ikutan bekerja juga supaya bisa menyambung hidup, supaya bisa survive gitu ya. Nah, yang membuat kecewa lagi adalah laki-laki orang Israel itu menikahi perempuan-perempuan dari suku-suku lain, di mana suku lain yang dinikahi oleh mereka rata-rata adalah penyembah berhala. Dan dalam hal ini Nehemia mengingat dulu raja-raja dulu pun jatuh dan Israel hancur hanya karena menikahi para perempuan yang para penyembah berhala. Kita ingat Raja Ahab gitu ya, dulu menikahi Isabel begitu ya. Itu kisah yang dalam pelajaran yang sebelumnya gitu maksud ibu. Nah, dalam kekecewaannya itu rupanya Nehemia masih bertemu dengan seorang yang baik hatinya, masih taat kepada Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah Ezra. Ezra adalah seorang ahli Taurat. Nah, banyak kemudian yang Nehemia katakan kepada Ezra, semacam curhat gitu kalau zaman sekarang ya, atas situasi Israel yang seperti itu. Maka Ezra bersama dengan Nehemia itu bekerja sama. Ada 3 hal utama yang mereka ingin perbaiki, yaitu 1, rakyat Israel diajak untuk menyadari bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Yang kedua, Bait Allah adalah pusat kehidupan mereka. Dan yang ketiga, hukum Musa, yaitu 10 perintah Allah yang Allah berikan kepada Musa dalam bentuk loh batu waktu itu ya, adalah pedoman bagi hidup mereka. Ezra ditemani oleh Nehemia menjelaskan ketiga hal tersebut di hadapan orang-orang Israel yang saat itu berkumpul dari pagi sampai siang di pelataran Bait Allah. Nah, setelah dibacakan kitab Taurat, perintah-perintah Tuhan, maka umat Israel itu sadar akan kesalahan mereka. Kemudian mereka membuat perjanjian. Perjanjian itu ditulis, dicap, ditandatangani oleh Imam Ezra, Nehemia, dan para pemuka masyarakat Israel. Sejak saat itulah mereka mengalami pertobatan. Mereka tersadar akan kebaikan, kesetiaan, dan cinta Tuhan kepada mereka. Nah, bangsa Israel pun kemudian merubah, menyebut diri mereka tidak lagi sebagai bangsa Israel, tetapi sebagai bangsa Yahudi yang beragama Yahudi. Dan inilah titik tolak berdasarkan pertobatan mereka. Mereka merubah nama sebagai bentuk pertobatan. Mereka menjadi bangsa yang terlahir baru dengan istilah nama sebutan yang baru, yaitu bangsa Yahudi. Maka kalau kalian seringkali mendengarkan kata Yahudi, ya sama dengan Israel itu ya. Mereka punya agama sendiri, yaitu agama Yahudi. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita peroleh anak-anak dalam pelajaran kita? Yaitu Allah setia pada janjinya. Berikutnya, selama bangsa Israel hidup dalam pembuangan di Babel, Allah menyertai mereka dengan mengutus para nabinya. Dan melalui Raja Persia, mereka dibebaskan dan diizinkan pulang kembali ke Yerusalem, ke negeri tercinta mereka.
Di Yerusalem mereka memulai hidup baru dengan membangun bait Allah dan kota mereka. Namun karena kesulitan dan kemiskinan yang mereka alami, bangsa Israel melupakan Allah. Ezra dan Nehemia yang hatinya digerakkan oleh Allah memimpin dan menasehati agar bangsa Israel setia kepada Allah. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran kali ini. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Dan sampai ketemu dalam pelajaran berikutnya. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menjadi anak-anak yang baik. Tuhan memberkati. Terima kasih.